Desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Hanya cinta bercerita, cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Akan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat cinta bercerita, cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Ketika ku bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan bidadari-bidadari surga semuanya. Masya Allah. Bun, selamat datang di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur selalu kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat juga salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, keluarga, para sahabatnya. Semoga sampai juga kepada kita dalam bentuk pertolongan beliau di yaumul akhir nanti ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bun, apa kabar ini? Alhamdulillah. Luar biasa? Allahu akbar. Masya Allah. Jazaka apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa tadi harus ayat-ayat cinta? Iya, karena luar biasa. Karena luar biasa ya hari ini ya. Waduh, Masya Allah. Ini cantik-cantik semua. Hari ini kita ada di Cahaya Kolbu. Pemirsa juga sudah akan menyimak selalu apa yang akan kita sampaikan. Tapi kita kenalan dulu ya sama bunda-bunda yang ada di studio. Bun, siapa yang mau kenalin? Teteh ya, mangga silahkan teh. Berdiri aja. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kami dari Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Barat bisa hadir di TVRI Jawa Barat. Senang sekali kami semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Walaupun di luar sana hujan tapi hati kita hangat di sini karena bertemu dengan teteh cantik juga. Masya Allah. Ya, jadi ini ya Ikatan Keluarga Wartawan. Pasti tukang menulis dan tukang memberitakan sesuatu. Betul, ya kan? Luar biasa. Teh, ada kegiatan yang biasa rutin dilakukan atau gimana? Untuk kegiatan rutin kami selalu diadakan setiap bulan ada pertemuan, rapat anggota. Tentunya juga kami mengadakan banyak baksos di daerah-daerah dan di Jawa Barat, terutama untuk anggota dan untuk masyarakat. Oh rajin, begitu ya. Ini medianya cetak, tulis, macam-macam atau gimana? Media cetak, media tulis, betul. Oh, Masya Allah. Ada lagi yang lainnya kegiatan apa lagi gitu yang mungkin bisa disampaikan? Kalau untuk kegiatan lainnya kami banyak juga bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi terkait tentunya, dan juga tentu kami juga ada beberapa kegiatan rutin, event-event bulanan yang sudah menjadi kegiatan kami di setiap tahunnya gitu. Masya Allah, ini pasti wanita-wanita hebat semuanya ya. Luar Tepuk tangan biasa dulu boleh Bun. tentunya. Terima kasih. Atur nuhun pisan teteh ya. Baik, ya pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang etika berkomunikasi dalam Islam. Pas banget sebetulnya karena di depan saya ini adalah kelompok dari Persatuan Wartawan gitu ya, yang biasa menulis berita atau juga memberitakan sesuatu secara langsung gitu ya. Karena sekarang apalagi lagi rame-rame banget, banyak sekali berita dari sana sini, bahkan setiap orang rasanya bisa menyampaikan berita melalui media sosialnya masing-masing. Ada YouTube ya, ada Instagram, Twitter, banyak, pokoknya kita bisa menuliskan segala hal. Tapi bagaimana sesungguhnya aturannya di dalam Islam? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yuk kita akan bahas hari ini bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Pak Kiai mangga kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, nanti akan dijelaskan seperti apa ya Bun ya. Pemirsa juga boleh bertanya, nanti kita akan buka line telepon untuk Anda. Maka Pak Kiai, kita akan ngobrol sambil duduk aja hari ini ya. Etika berkomunikasi dalam Islam. Ini ada penekanannya di dalam Islam ya Bun ya. Di dalam Islam, karena mungkin ada beberapa hal yang kalau di dalam Islam tidak boleh, tetapi kalau secara hukum normatif itu dibolehkan. Jadi kita akan membatasi dalam Islam ini seperti apa. Etika berkomunikasi dalam Islam. Mangga Pak Kiai, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, pemberi nikmat, pencurah rahmat, atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita dapat berkumpul, mudah-mudahan Allah menurunkan berkah kepada kita. Amin, amin ya Allah. Apalagi bunda-bunda yang cerah, bukan hanya kostumnya, tapi insya Allah hatinya juga. Yang pasti di sini semua terbebas dari apapun yang membelenggu kita, insya Allah. Yang punya cicilan pun tidak ada di sini, lunas. Lunas semua. Lunas di sini. Yeah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun dan menunjukkan umat dari kegelapan menuju terang benderangnya iman yang disertai dengan ilmu pengetahuan. Tema kita sore ini sungguh menarik, di mana di dalam Islam komunikasi itu merupakan sebuah hal yang mesti tidak bisa dihindari, karena itu merupakan bagian daripada kebutuhan kita. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata Islam bahwa komunikasi kita itu ada komunikasi vertikal dan horizontal. Hubungan dengan Khalik juga dengan makhluk. Saya tidak mengatakan dengan manusia saja, tetapi dengan Khalik dan dengan makhluk.
Kalau kita lihat bagaimana etika kita berkomunikasi dengan Sang Khalik, ini mutlak dibutuhkan. Dan hari ini nampaknya Bu, kita overload berkomunikasi dengan makhluk, agak kurang berkomunikasi dengan Khalik. Dari 24 jam waktu yang Allah berikan sehari semalam, kita bisa merasakan sendiri kapan kita komunikasi dengan Sang Pencipta kita. Yang sudah pasti rutinnya itu 5 waktu dalam sehari semalam. Padahal waktu yang Allah berikan itu bukan hanya 5 kali tetapi 24 jam. Oleh karenanya wajar banyak orang yang stres, yang resah, gundah, gelisah karena terlalu banyak berkomunikasi dengan makhluk, kurang berkomunikasi dengan Khalik, yang akibatnya qaribum minan nas ba'idum minallah. Ketika dekat dengan makhluk, dengan manusia, pasti saat itu kita sedang jauh dengan Allah. Begitu sebaliknya, ketika kita dekat dengan Sang Khalik, boleh jadi kita agak jauh dengan makhluk. Tetapi bagaimana mengkolaborasikan agar komunikasi kita dengan Khalik tidak mengurangi esensi kita berkomunikasi dengan makhluk ataupun sebaliknya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim bagaimana etika berkomunikasi kita dengan Khalik. Yang pertama, wadhkurisma rabbika. Banyaklah menyebut Tuhanmu. Satu, Allah itu sangat senang apabila makhluknya banyak menyebut atau berkomunikasi dengan Khalik. Berbeda ketika makhluk, jangankan makhluk yang lain, sesama manusia saja, jangankan sesama manusia, anak kepada orang tuanya kalau terlalu banyak bertanya, seringkali disebut bukan anak kritis tetapi rewel. Kalau istrinya banyak bertanya kepada suami, kadang-kadang disebut bawel. Begitu kan? Berbeda dengan ketika kita berkomunikasi dengan Khalik, malah dianjurkan itu yang paling banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah, perbanyaklah menyebut Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ini anjurannya diperbanyak. Justru harus banyak. Harus banyak. Jangankan kita berpaling dari zikrullah, sedikit saja menyebut atau mengingat Allah, itu sudah bagian daripada sifatul munafiqin. Allah berfirman, innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu dia suka menipu Allah padahal justru telah menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka salat ya salat tapi dilaksanakan dengan kusala, malas. Yura'unan nasa, banyak ketika beramal itu ingin selalu dinilai oleh sama manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah menyebut Allah, tidaklah berzikir kepada Allah, tidaklah ingat kepada Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Jadi sedikit mengingat Allah saja udah bagian daripada sifatul munafikin. Apalagi kalau kita sama sekali tidak mengingat Allah. Justru dianjurkannya untuk memperbanyak. Tetapi bagaimana tadharruan, penuh dengan tadharru wa khufiyatan wadunal jahr. Jadi penuh dengan kerendahan hati, kemudian meyakini dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya berkomunikasi dengan Khalik, satu, perbanyak zikirnya. Yang kedua, penuh dengan tadharru, kerendahan hati. Yang ketiga, tanamkan keyakinan, jangan ada keraguan, karena ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan kamu harus yakin dengan ijabahnya. Kemudian disertai dengan husnudzon. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hamba kepada aku. Kalau kita berburuk sangka, ya seburuk itulah yang akan kita terima.
Oh, berarti Pak Kiai begini ya. Komunikasi kita dengan Khalik kita itu tidak hanya dalam bentuk sholat, doa atau doa ya Bun ya. Kan gini, komunikasi itu ada yang secara verbal atau lisan kita sampaikan. Kalau dengan Allah mungkin ada juga dengan kalbu kita. Tapi ada juga bahasa-bahasa yang secara tubuh kita lakukan. Lah, apakah ini tergolong komunikasi dengan Allah ketika kita melakukan, tadi Bunda-Bunda menyampaikan juga banyak kegiatan sosial yang dilakukan ya. Apakah itu juga satu bentuk komunikasi dengan Allah? Betul. Ketika seorang hamba ingin berkomunikasi dengan Khalik karena merasa telah diberi nikmat oleh Allah, lalu dari komunikasi dengan Khaliknya itu diwujudkan dalam bentuk bakti sosial atau apa, itu termasuk wujud komunikasi kita dengan Allah. Kenapa? Karena untuk meminta tambahnya nikmat itu tidak mesti dengan lisan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, salah satu syukur itu syukur bil af'al, syukur dengan perbuatan. Ketika kita mendapatkan nikmat, berbagi bukan hanya sekedar hamdalahnya, tetapi menasyarubkan, menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kita diberi sehat, digunakan untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan dari orang sehat. Karena kalau orang sakit ditolong oleh orang sakit, sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Pak Kiai gini ya, kalau Allah itu sangat menginginkan komunikasi yang banyak dari kita. Betul. Tapi kalau dengan sesama manusia ya Bu ya, saya nggak tahu berpikirnya begini, kalau kita terlalu banyak berkomunikasi, terlalu banyak berbicara justru dengan manusia yang lain, jangan-jangan malah menimbulkan masalah gitu. Betul. Ya. Ada yang sakit hati dan lain sebagainya. Mari kita lihat ke sisi itu Pak Kiai, gimana kalau komunikasi antar manusia saja dulu? Nah kemudian yang kedua, kita itu sebagai muslim, ada aturan di dalam berkomunikasi dengan sesama makhluk, baik dengan manusia. Tapi tentu yang paling mudah kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Walaupun kita lihat dari kacamata Islam itu ada komunikasi dengan makhluk selain daripada manusia. Bagaimana berkomunikasinya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut. Kemudian bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika tersenyum karena semut-semut itu mengingatkan anggotanya agar masuk ke lubang, takut keinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi insya Allah kita itu sudah mafhum, bukan hanya dengan makhluk hidup, dengan waktu saja ada komunikasinya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan makhluk yang namanya malam tiba, ketika hujan turun, di situ ada etika berkomunikasi. Tetapi yang paling panjang harus kita bahas itu justru komunikasi sesama manusia. Yang pertama, untuk berkomunikasi dengan sesama manusia itu kita lihat objek yang diajak berkomunikasi atau mukhatabnya kalau dalam istilah santri, Bu. Dengan siapa kita berkomunikasi? Ada beberapa istilah dalam Al-Quran. Yang pertama, ada qaulan karima. Yang kedua, ada qaulan sadida. Yang ketiga, ada qaulan ma'rufa. Kemudian ada qaulan thaqila. Qaulan karima itu ketika Allah perintahkan bagaimana komunikasi antara anak kepada kedua orang tuanya. Wahfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Dan bertutur katalah kepada kedua orang tua dengan tutur kata yang memuliakannya. Nah ini gogodana ageng pisan teh Depi. Betul, betul. Biasanya mah lebih ngegas kalau ke orang tua teh, apalagi kalau udah sepuh orang tuanya. Atuh mama diem. Udah mah ngegasin, diemnya juga sampai menyon cik kurang Sunda mah. Padahal
perintahnya dalam berkomunikasi itu dengan orang tua ada qaulan karima. Bagaimana tutur kata komunikasi yang bisa memuliakan. Iya. Karena tidak ada anak yang memuliakan orang tua kecuali anak-anak yang mulia. Tidak ada anak yang menghinakan orang tua kecuali anak-anak yang hina. Ini luar biasa. Perbedaan istilah-istilah ketika kita berkomunikasi dengan orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Bertutur katalah. Pilih bahasa yang kira-kira bisa memuliakan. Ibu, ketika kita masuk ke ruang publik, biasa di rumah sakit nadanya hampir sama tuh. Perawat dari suku mana pun, Nyonya Depi, kan gitu-gitu. SOP-nya begitu. Kenapa? Karena ingin melayani, berkomunikasi dengan. Karena dari nada saja itu bisa memberikan makna yang berbeda. Betul. Ya. Ini luar biasa. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak, salah satunya akhlak berkomunikasi. Ya. Kemudian ketika kita berkomunikasi dengan pimpinan, kita bisa lihat bagaimana etika yang diingatkan di dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, ini udah masuk kepada identitas keimanan. La tarfa'u aswatakum. Janganlah kau mengeraskan suara lebih tinggi fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Maksudnya etika. Kalau kita sekarang kan kadang-kadang kepimpinan itu lebih kenceng daripada suara pimpinan. Ternyata pimpinan suaranya udah nggak bisa keras lagi. Oh, memang begitu. Tipenya begitu, tipikalnya. Iya, betul-betul. Ternyata cara berkomunikasi kita dengan pimpinan pun itu sudah diatur di dalam Islam. Sampai yang rusak itu ketika etikanya tidak dijaga, amal soleh kita yang rusak, antah bato a'malakum, hancur. Karena ternyata ada beberapa amalan hablum minanas yang menghancurkan hablum minallah. Di antaranya? Di antaranya satu, orang yang sibuk mencari keaiban orang. Oh, memberitakan aibnya orang. Dia. Iya. Itu bisa, yang rusak itu bukan hanya amal sesama manusia, tetapi juga hablum minallahnya. Oh, itu jadi merusak juga. Merusak juga. Karena kan begini Pak Kiai, ketika seseorang memberitakan tentang aib seseorang ya, kalau benar itu jadi gibah, tapi kalau salah itu jadi fitnah, benar nggak Bun? Pada dasarnya begitu. Ya. Menceritakan keaiban orang yang benar dilakukan oleh orang lain, gibah. Ya. Menceritakan keaiban orang yang tidak dilakukan, itu fitnah. Ya. Dua-duanya ini termasuk dosa, saur orang Sunda mah, dosa agung. Dosa agung. Baik. Pak Kiai, kita lanjutkan lagi nanti ya. Harus break dulu sebentar. Bun, nanti kita akan bahas lagi nih tentang bagaimana berkomunikasi dengan sesama manusia biar kita kategorinya aman, Bun ya. Baik. Kita akan rehat dulu sebentar pemirsa ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Jadi tetap bersama kami tentunya di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Dan Cahaya Kalbu. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Perhitungan suara tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Rekapitulasi hasil suara tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.
Penetapan hasil pemilu disertai 2 kondisi berikut ini. Pengucapan janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024. Pengucapan janji DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing. Dan tahap terakhir, pengucapan janji Presiden yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya, masih membahas tentang etika berkomunikasi di dalam Islam bersama Kiai Haji Deddy Mulyadi. Yang mau bertanya boleh silahkan telepon 022-540-6677. Sekali lagi 022-540-6677, kita akan buka line teleponnya untuk Anda yang mau bertanya. Ibu yang mau bertanya di studio jika boleh ya. Tapi saya masih penasaran bagaimana ini tentang berkomunikasi dengan sesama manusia itu ya. Tadi disampaikan hati-hati dengan mengumbar aib seseorang begitu ya. Tetapi bagaimana kalau ketika kita mengumbar aib itu atau membuka aib seseorang itu memang satu hal bentuknya pemberitaan. Ini karena ibu-ibu banyak yang jurnalis mungkin di sini ya. Bolehkah kita melakukan itu sebetulnya Pak Kiai dalam Islam ya? Jadi pada dasarnya yang tadi ya, menceritakan keaiban orang yang benar dilakukan oleh orang lain, ghibah. Ya. Kalau menceritakan keaiban orang yang tidak dilakukan, itu fitnah. Fitnah jatuhnya. Ghibah dosanya lebih berat daripada zina. Membunuh, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Kecuali kalau berita maksiat itu, keaiban itu disampaikan kepada mustahiknya. Misalkan ada seseorang memberitakan ini supaya memberi efek jera kepada audiennya atau kepada halayak di permukaan umum. Contoh, misalkan korupsi sengaja dibuka, ya. Tapi hati-hati. Jadi seperti orang mencari jalan untuk ngikutin. Nah, ini bahaya. Oh iya, hati-hati. Kalau ada rekonstruksinya apalagi Bun yang melakukan kejahatan, rekonstruksinya jelas. Saya kurang dikit kemarin gitu teh. Iya. Sebetulnya kalau saja seperti dia, kita juga bisa berhasil. Nah, itu dia. Bahaya. Betul. Nah, justru ketika memberitakan keaiban orang itu, satu, hati-hati disampaikan kepada siapa. Salah satu contoh. Ketika ada hukuman dalam Islam, misalkan terjadi pelanggaran syariah, lalu sengaja disaksikan oleh ta'ifatum minal mu'minin, sekelompok dari orang-orang mukmin. Maksudnya bukan hanya untuk mempermalukan dia, tapi yang paling utama adalah bagaimana supaya menimbulkan efek jera, pelajaran. Itu tidak termasuk kategori ghibah. Itu dibolehkan. Itu yang dibolehkan. Biar kejahatan serupa itu tidak menjadi lebih marak lagi. Dia. Berarti satu faktor nawaitu itu penting. Yang kedua, melihat objek. Sehingga ada konten berita yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur, kan sekarang sudah susah. Iya. Udah susah, ya iya, kan? Betul. Kadang daripada ibunya lebih tahu anaknya, Bu. Padahal anaknya baru 2 tahun 7 bulan. Tapi udah tahu. Udah lihat medsos terus. Udah lihat medsos. Ya Pak Kiai, saya jadi pengen mempertajam yang ini ya. Dengan berita-berita yang mengumbar aib kehidupan rumah tangga seseorang. Taruhlah aib rumah tangganya artis-artis gitu ya Bun ya. Sebenarnya boleh nggak sih? Dan kita boleh nonton itu nggak sih? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik